Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran kali ini. Di sini kita akan menjelaskan materi mengenai pemberdayaan masyarakat, yaitu materi tentang pembelajaran MAPEL IPS. Sebelum kita mulai, teman-teman udah ada yang tahu belum nih apa arti dari pemberdayaan masyarakat dan juga apa saja yang akan kita bahas? Belum tahu ya? Oke, kalau gitu yuk kita bahas sekarang. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia membutuhkan pengorbanan ekonomi berupa uang. Uang merupakan benda yang memiliki satuan hitung dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah untuk melakukan transaksi atau berlaku di suatu wilayah. Untuk mendapatkan uang, manusia melakukan pekerjaan dan setiap pekerjaan memberikan hasil uang atau yang bisa kita sebut adalah pendapatan yang beragam. Kebutuhan yang tidak terbatas mengakibatkan masalah keuangan dalam masyarakat. Pendapatan yang didapatkan kadang lebih kecil dibandingkan kebutuhan dan keinginan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga mereka memiliki cara cepat untuk mendapatkan uang, yaitu dengan pinjaman. Namun, tanpa disadari, pinjaman yang terus-menerus dilakukan tanpa adanya tambahan penghasilan mengakibatkan masalah keuangan dalam keluarga. Seringkali seorang mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Apa yang dimaksud uang, pendapatan, tabungan, dan investasi? Bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan melakukan pengelolaan terhadap keuangan agar tujuan hidup tercapai? Sebelum membahas mengenai pengelolaan keuangan, kita akan belajar mengenai konsep uang, pendapatan, tabungan, investasi, serta literasi keuangan. Uang. Sebelum uang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, masyarakat menerapkan sistem barter. Barter merupakan pertukaran antar barang untuk memenuhi kebutuhan. Namun, seringkali pertukaran barang yang dibutuhkan ini tidak menemui titik temu karena pendapatan keinginan seseorang terhadap barang yang ditukar dengan barang lain, yaitu tidak sesuai. Selain itu, dalam sistem barter sulit ditentukan nilai untuk standar penukaran. Contohnya adalah, jika kamu ingin membeli 1 dus mie instan, maka kamu harus menukarkan salah satu barang berharga atau yang setara dengan 1 dus mie instan tersebut. Contoh, kamu ingin menukarkan mie instan kepada warung Pak Salim. Namun, karena belum adanya alat pembayaran yang sah, kamu menukarkan 1 dus mie instan tersebut dengan cincin emas kamu. Kayak gitu ya. Lalu, berdasarkan permasalahan tersebut, muncullah uang sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima secara umum. Di Indonesia, berdasarkan lembaga pembuatannya, uang dibedakan menjadi 2, yaitu uang kartal dan uang giral. Perbedaannya apa sih? Uang kartal ini yaitu uang logam dan kertas yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan uang giral merupakan deposito atau simpanan di bank yang dapat diambil melalui cek, giro, atau surat perintah pembayaran lain yang sah. Contoh uang kartal itu uang yang berada di dompet kamu yang fisiknya terdapat di sana. Namun kalau uang giral itu terdapat di kartu ATM atau buku tabungan lainnya. Pendapatan, suatu pekerjaan atau menyediakan faktor produksi merupakan langkah yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan pendapatan berupa uang. Pendapatan merupakan hasil dan satuan uang yang diperoleh individu atau perusahaan atas kegiatan yang dilakukan. Pendapatan setiap orang berbeda tergantung jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang didapat sebaiknya dikelola dengan baik sesuai prioritas kebutuhannya. Jumlah pendapatan yang diperoleh tidak menentukan cukup tidaknya pendapatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan seseorang. Seseorang dengan pendapatan besar belum tentu dapat memenuhi semua kebutuhannya karena pengelolaan yang kurang baik. Sebaliknya, pendapatan yang kecil dapat memenuhi kebutuhan seseorang selama mampu mengelolanya dengan baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi adalah besar kecilnya pendapatan. Seseorang dengan pendapatan sedikit akan menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk membeli makan, sedangkan semakin besar pendapat seseorang, maka persentase pendapatan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi makin kecil dan mengalihkannya dalam bentuk tabungan. Hubungan antara pendapatan dan perilaku konsumsi ini dikenal sebagai hukum Engel. Hukum Engel dinyatakan bahwa semakin kecil pendapatan, semakin besar bagian pendapatan itu ditujukan untuk konsumsi. Begitu pula sebaliknya. Pendapatan seseorang dapat digunakan untuk melakukan konsumsi ataupun disimpan dalam bentuk tabungan, sehingga besarnya pendapatan sama dengan besarnya konsumsi ditambah dengan tabungan.
Tabungan merupakan simpanan yang berasal dari pendapatan berupa uang yang belum atau tidak digunakan untuk keperluan sehari-hari atau kepentingan lain. Saat ini masyarakat lebih sering menabung di bank. Tren menabung di rumah mulai berganti karena lebih berisiko terhadap pencurian maupun bencana alam. Menabung di bank dipilih karena lebih aman, terlebih lagi sudah banyak bank yang terdaftar pada lembaga penjamin simpanan atau LPS. LPS berfungsi sebagai penjamin keamanan tabungan nasabah hingga 2 miliar. Ada beberapa manfaat seseorang menabung, yaitu A. Melatih gaya hidup hemat. B. Uang tersedia untuk hal mendesak. C. Meminimalkan hutang. Jika tabungan bertujuan untuk menyimpan uang yang tidak digunakan sementara, investasi bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah yang dimiliki. Seseorang yang melakukan investasi berharap mendapatkan imbalan berupa laba, dividen ataupun bunga dari hasil investasi. Ada beberapa instrumen investasi yang dapat dipilih seperti saham, obligasi, dan reksadana. Namun perlu diingat bahwa memiliki instrumen investasi juga perlu beberapa pertimbangan karena banyak investasi bodong yang merugikan masyarakat. Adanya berbagai tawaran investasi yang perlu dihindari oleh masyarakat, yaitu A. Imbalan hasil investasi terlalu tinggi dengan waktu yang singkat. B. Sedikit informasi atau bahan tidak ada mengenai perusahaan investasi yang dipilih. C. Investor seringkali diminta mencari orang lain untuk bergabung. D. Tidak jelas jenis-jenis usaha yang dijalankan. E. Biasanya dipromosikan oleh tokoh masyarakat atau artis untuk memiliki investor. Investasi dapat ditempuh dengan modal kecil. Investasi tersebut berupa reksadana dan investasi emas. Reksadana adalah salah satu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian diinvestasikan kembali dalam bentuk portofolio oleh manajer investasi. Dengan berinvestasi pada reksadana, berarti kita menitipkan uang untuk diinvestasikan kembali dalam pada bentuk portofolio efek. Investasi dengan reksadana tidak memerlukan dana yang besar, bahkan mulai dari 10.000 kita dapat mulai berinvestasi. Selain reksadana, investasi dengan dana yang kecil dapat dilakukan dengan membeli emas, karena nilai emas cenderung selalu naik. Investasi emas menjadi salah satu alternatif investasi yang mudah. Investasi emas dapat dimulai dari 1 gram, bahkan sekarang tersedia mini gold yang berukuran 0,05 gram. 0,1 gram, 0,25 gram, dan 0,5 gram. Sebagai contoh, Lili membeli emas sebesar 1 gram pada tanggal 1 Juli 2018 dengan harga 700.000. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2020, Lili membeli emas tersebut dengan harga pasaran sebesar 1.700.000. Berdasarkan contoh tersebut, investasi emas yang dilakukan Lili menghasilkan keuntungan sebesar 306.000. Contoh dari poin investasi adalah semisal perusahaan A menginvestasi beberapa dana atau seberapa dana kepada perusahaan B yang belum termasuk perusahaan yang besar. Namun investasi ini juga tidak memandang perusahaan tersebut sudah besar atau tidak, karena investasi ini merupakan salah satu simbol adanya kerjasama antar perusahaan. Perusahaan A menginvestasi perusahaan B yang dimana berarti jika perusahaan B memiliki keuntungan dari uang investasi yang dikeluarkan oleh perusahaan A, maka perusahaan A akan memiliki beberapa bagian saham dari perusahaan B. 5. Literasi keuangan. Setiap hari manusia melakukan keputusan keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Keputusan keuangan merupakan hal yang dilakukan oleh setiap individu baik dalam hal pembelian, penjual, tabungan, investasi, ataupun kegiatan lain berhubung dengan keuangan. Prinsip dasar keuangan tradisional adalah perilaku rasional, yang artinya setiap manusia diasumsikan selalu rasional dalam pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pembuatan keputusan salah satunya disebabkan oleh pengetahuan keuangan. Literasi yang kurang akan mengakibatkan keputusan keuangan yang tidak terarah.
Pengetahuan tentang literasi sangat penting pada masa sekarang karena pertumbuhan produksi keuangan sangat cepat dan mudah diakses oleh semua orang di dunia. Nasional Literasi Keuangan Nasional yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada tahun 2019. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 38,3%. Angka tersebut tergolong rendah dan menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat dalam membuat keputusan dan pengelolaan keuangan masih tergolong rendah. Hal ini akan berdampak pada keputusan keuangan yang diambil oleh masyarakat. Masyarakat yang tidak memahami konsep tentang keuangan akan menghabiskan pendapatan untuk transaksi dan melakukan pinjaman yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang disimpan. Mereka juga cenderung membayar bunga pinjaman yang tinggi. Prinsip dasar ekonomi yang digunakan sebagai dasar literasi keuangan diantaranya penganggaran, tabungan, investasi, pinjaman, asuransi, diversifikasi, dan membuat perbandingan. Literasi keuangan menurut Organisasi atau Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD didefinisikan sebagai gabungan antara kesadaran, pengetahuan, kemampuan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan untuk menyusun keputusan keuangan dalam rangka mewujudkan individu yang sejahtera secara keuangan. Literasi keuangan menurut OJK merupakan serangkaian aktivitas atau proses untuk meningkatkan pengetahuan atau knowledge, keterampilan skill, konsumen maupun masyarakat luas. Kemampuan seseorang dalam memahami tentang literasi keuangan menurut OJK dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu 1. Well literate, yaitu ketika seseorang mempunyai keterampilan untuk memanfaatkan layanan dan produk keuangan karena keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki terhadap layanan dan produk keuangan tersebut. 2. Sufficient literate, yaitu ketika seorang mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan. Yang ketiga, less literate, yaitu ketika seseorang kurang mempunyai pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan serta beberapa pengetahuan tentang produk lembaga serta jasa keuangan. Keempat, illiterate, yaitu ketika seseorang tidak mempunyai keyakinan dan pengetahuan terhadap layanan dan produk keuangan serta tidak mempunyai keterampilan dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan. Orang dengan literasi keuangan yang baik atau well literate akan lebih mudah melakukan pengelolaan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Mereka cenderung paham tentang bagaimana mengelola keuangan dan mencapai tujuan keuangannya. Adapun manfaat memahami literasi keuangan bagi masyarakat adalah mampu menyeleksi, memanfaatkan produk, layanan keuangan sesuai kebutuhan, kemampuan, dan melakukan perencanaan keuangan yang baik. Dan 2. Terhindar dari investasi yang tidak jelas. Sekian materi kali ini, semoga dengan pemaparan yang kita jelaskan tadi, materi yang akan kalian pelajari bisa kalian mengerti ya. Terima kasih.